Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I said I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may your Christmases be white. I said I am dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may your Christmases be white. I said I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may your Christmases be white. I said I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may your Christmas Eve be Shalom semuanya. Saya menyapa untuk jemaat yang menghadiri acara virtual concert GKM Jepara. Saya menyapa Pak Babang dan Bude yang pagi-pagi ya bisa bergabung dengan kami pada sore hari ini. Pak Ibnu dan Bu Ibnu juga kami menyapa, dan juga para hamba Tuhan, majelis, dan juga jemaat yang hadir pada virtual concert pada sore hari ini. Kami ucap syukur jikalau acara ini boleh berlangsung dan sudah dipersiapkan begitu luar biasa oleh panitia-panitia yang bekerja dan melayani Tuhan dengan sungguh hati. Jadi acara ini beranjak dari kerinduan panitia untuk mengadakan Christmas Carol, untuk kita ingin mengunjungi setiap jemaat di GKM Jepara, tetapi karena dipikir ini masih kondisi pandemi, maka terus panitia mengusulkan adanya Christmas Carol yang berupa atau konser yang berupa melalui virtual ya, melalui Zoom. Karena ini mengantisipasi supaya kita jangan terlalu banyak kumpul, walaupun di Indonesia kita mengucap syukur bahwa kondisi COVID sudah cukup mereda, tetapi oleh karena karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan,
Makanya kita mengadakan Christmas Carol ini, atau kita katakan virtual konser GKI Jepara melalui Zoom ini. Dan saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam acara virtual konser ini, yang telah mempersiapkannya dan bisa berlangsung pada sore hari ini. Kami sekali lagi, kami atas nama panitia, hamba Tuhan, dan juga Majelis GMI Jepara, selamat menikmati acara virtual konser ini. Bila ini juga boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, seperti dikatakan oleh pembawa acara, memang ini adalah acara yang spesial ya, dan baru sekali diadakan di GKI Jepara. Dan kita berdoa bila virtual konser ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bersamamu, Yesus.
Bagiku, Natal adalah menyambut lahirnya Tuhan Yesus. Natal bagi saya secara pribadi adalah sebuah perubahan hidup karena kasih Tuhan yang begitu besar menyambut kelahirannya, sehingga dalam hidup ada sebuah kebenaran untuk menyambut. Natal adalah berita gembira kesukaan, damai dan sejahtera karena Yesus Sang Penyelamat manusia telah lahir ke dunia sebagai juru selamat untuk menebus dosa-dosa. Bagi saya arti Natal adalah sebuah hadiah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat manusia, terkhusus untuk kita sebagai umat Kristiani. Karena saat kita merayakan Natal ada sebuah perasaan sukacita yang luar biasa yang muncul dari dalam hati, seperti anak kecil kalau dapat hadiah dari orang tuanya. Jadi menurut saya Natal itu adalah sebuah kado yang luar biasa indah untuk kehidupan. Bagi kami sangatlah penting karena kelahiran Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dan tentunya saya juga. Tanpa kelahiran Yesus, kita semua pasti masih terbelenggu di dalam dosa. Terjadinya momen spiritual kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah penggenapan ramalan-ramalan yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan yang ketiga, tanpa kelahiran Yesus Kristus, kita semua akan tenggelam di dalam dosa warisan Adam dan Hawa. Gitu. Merayakan Natal bersama keluarga dan teman-teman dan melayani dengan talenta yang aku punya. Yang paling menyenangkan Natal adalah bersama keluarga kita saling memuji Tuhan dan saling sukacita satu sama lain. Bisa Natal bertemu dengan saudara-saudara dan saling selamat Natal, saling memaafkan, berkumpul bersama keluarga, makan-makan bersama. Kasih selamat Natal kepada teman-teman yang ada di luar kota. Suasana, jadi suasana Natal itu menurut saya adalah suasana yang sangat istimewa. Jadi begitu masuk di bulan Desember, seperti biasa seluruh fasilitas umum pasti akan banyak sekali mengambil tema Natal sebagai dekorasi dan juga akan banyak sekali lagu-lagu yang diputarkan. Nah, di saat itu rasanya buat saya itu adalah sesuatu yang spesial dan yang paling saya tunggu-tunggu dari sepanjang tahun, karena menurut saya dekorasi Natal apalagi ditambah dengan lagu-lagu Natal itu sesuatu banget buat saya gitu. Kami rindu bersama sanak keluarga, anak cucu, bisa merayakan Natal di gereja bersama-sama, juga bersama handetolan. Dan ada yang paling juga Tante rindukan itu, bisa melihat anak-anak dari KAG bisa tampil, mereka main tonel dan menaikkan puji-pujian. Itu sesuatu yang baik karena bisa melibatkan anak-anak mulai dari kecil, kita mendidik mereka bisa ikut terjun atau terlibat dalam melayani pekerjaan. Yang kami rindukan dalam Natal adalah hidup yang diperkenan Tuhan dengan menempatkan Tuhan Yesus yang paling berharga di dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menempatkan hidupnya untuk kita. Nyanyi, nari di gereja, sama bertemu dengan teman-teman. Kebiasaan yang sangat dilakukan bersama keluarga adalah kita bersama-sama berkumpul untuk acara-acara seperti gathering atau kumpul-kumpul bersama. Ya, persiapan paduan suara biasanya kita tampil setiap tahun di acara perayaan Natal, mendengarkan lagu-lagu Natal, merangkai pohon Natal beserta pering-peringnya. Dulu waktu sebelum pandemi, yang pasti kita akan disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Masuk di bulan Desember aja pasti akan ada latihan ini, latihan itu untuk mengisi acara kayak gitu. Nah, tapi karena ini pandemi jadi nggak ada. Tapi kalau kebiasaan yang pasti di keluarga saat Natal itu kita pasti ada makan malam bersama di tanggal 25-nya. Kemudian habis itu karena di tanggal 25 itu adalah waktu-waktu kita bisa family time, jadi pasti ada acara keluar bareng sama keluarga, baik itu mungkin mengunjungi keluarga lain yang sudah lanjut usia atau mungkin pergi ke destinasi wisata tertentu yang pasti harus ada acara family time itu sendiri. Pandemi ya, tapi ya selain kami mempersiapkan pohon Natal,
juga kalau di gereja sedang merayakan Natal, kami ikut mengambil bagian dalam melayani untuk main drama bersama teman-teman. Ya, pertama biasanya dari rumah, menghias gereja, ya, mengikuti kebaktian dan perayaan Natal, silaturahmi kepada saudara-saudara kita, dan memberikan salam kepada teman. Bedanya, dulu bisa merayakan bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman. Sekarang online deh. Sebelum pandemi kita bisa merayakan bersama-sama tanpa ada batas antara satu sama lain. Sedangkan pandemi ini membuat kita merayakan Natal secara terbatas dan ada jarak yang tidak bisa kita eratkan. Ya, sebelum ada pandemi kita merayakan Natal bisa secara meriah ya. Tapi sekarang kita rayakan dengan sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan kita kebaktian juga dibatasi, untuk menghadiri perayaan juga dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi kita masih bersyukur walaupun secara sederhana kita masih bisa merayakan. Ya, kalau sebelum COVID dan sesudahnya itu pasti sangat berbeda. Rasanya sebelum COVID itu Natal itu rasa sukacita dan kebahagiaan itu kerasa banget. Apalagi ditambah dengan kita juga punya berbagai macam kesibukan yang membuat kita benar-benar merasakan suasana Natal banget. Tapi begitu COVID melanda kita semua, rasanya kalau menjelang Natal itu kan kayak nggak ada apa-apa, kayak biasa-biasa aja. Sedih sih terus terang, apalagi di tahun lalu yang masih benar-benar ketat gitu ya, kayak ada PPKM dan lain-lain itu. Jadi sama sekali nggak ada kegiatan apa-apa, bahkan ibadah pun tidak ada. Jadi walaupun ada secara online pun rasanya akan tetap berbeda, akan tetap feel-nya itu kurang. Tapi kalau ada offline walaupun cuma ibadah tanpa ada perayaan pun akan lebih mengena untuk saya terutama. Di saat pandemi itu Natal memang sangat memprihatinkan karena kita tidak bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja dan kondisinya semakin membuat kita itu tinggal diam di rumah, tidak bisa kemana-mana. Jadi sangat prihatin sekali. Tapi bersyukurlah memasuki tahun 2021 ini, 2 bulan terakhir sudah mulai bisa beribadah tatap muka. Itu suatu kebahagiaan kami sebagai umat Tuhan ya. Dan kita sudah mulai bisa merayakan Natal. Sebelum pandemi, gereja-gereja melaksanakan Natal dengan luar biasa, tanpa adanya pembatasan. Tapi ketika di dalam nuansa pandemi COVID-19 sekarang ini, Natal yang akan dilaksanakan sangat sederhana dan terbatas. Kembali menjadi Natal yang normal dan bisa menjadi Natal yang ceria. Saling support satu sama lain, saling menjaga kesehatan juga, supaya harapannya ke depan kita bisa dijauhkan dari pandemi corona ini. Tahun ini Yesus lahir untuk membawa kasih dan damai sejahtera. Sudah sepatutnya kita meneladani perbuatannya. Kita harus menunjukkan arti Natal yang sesungguhnya lewat perbuatan. Di momen Natal ini tidak hanya jadi perayaan setahun sekali, melainkan tindakan yang kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menyebarkan kebaikan. Untuk Natal tahun ini yang pasti semua umat manusia mengharapkan akan berakhirnya pandemi ini sesegera mungkin ya. Jadi saya juga berdoa untuk Natal tahun ini adalah terakhir kalinya kita merasakan Natal yang dengan suasana pandemi. Kita berharap bersama-sama pandemi segera berakhir dan nantinya kita sudah bisa merayakan Natal dengan sukacita luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan untuk merayakan Natal, ada damai sukacita dan selalu bahagia karena kita patut mendapatkan kasih dari Tuhan. Semoga Natal yang akan datang nanti kita boleh diberkati Tuhan untuk merayakan dengan meriah seperti sebelum COVID. Natal tahun ini sih walaupun dilaksanakan secara sederhana dan terbatas, tetapi esensi daripada Natal itu sendiri harus menjadi prioritas dalam hidup kita.
orang bernyanyi. Hai dunia terbingan dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur bersama-sama joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa. Demi nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, pada kesempatan sore menjelang malam ini, kami bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, tim Christmas Carol GKMI Jepara. Kami mau menikmati firman Tuhan, kami mau menikmati sukacita Natal, dengan konser, dengan semua apa yang kami lakukan pada saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, di dalam perjalanan sejarah, kita telah mempercayai, mengimani seorang tokoh yang sangat kontroversial di dunia ini, ya. Namanya Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang menarik perhatian, memusatkan perhatian kepada pribadi ini. Ada yang mengkritik, ada yang menyembah, ada yang mengabdi, ada yang menentang, ada yang melecehkan. Bahkan 2000 tahun yang lalu juga ada yang menyalibkan. Jadi
Satu pribadi ini sungguh-sungguh unik dan sepanjang sejarah telah menjadi pusat perhatian di seluruh dunia atau seantero jagat ini. Kalau kita memperhatikan ketika dia datang, kalendernya juga harus berhenti dulu. Kalau kita melihat tahun kita ini, sebelum Kristus dikenal dalam bahasa Inggris before Christ atau tahun sebelum Kristus. Dan tahun yang kita kenal sekarang ini dengan istilah tahun Masehi atau dalam bahasa Latin Anno Domini atau sesudah Tuhan. Artinya semua manusia di dunia ini, percaya atau tidak percaya, telah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah pribadi sejarah yang pernah datang 2000 tahun yang lalu, dan bahkan kalender pun harus dihentikan dan diawali dengan kalender yang baru yang kita kenal dengan tahun Masehi ini. Nah, saudara, kita juga tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah menulis buku, tapi ada jutaan buku yang ditulis tentang Dia. Banyak sekali. Kalau kita menemukan orang-orang yang menulis tulisan dalam sejarah-sejarah sepanjang sejarah yang ada, dominasi terbanyak di dunia ini adalah tulisan tentang Yesus Kristus. Kalau kita melihat seni-seni yang indah di sepanjang sejarah, seni lukis, seni musik, semua kita bisa melihat yang paling banyak selalu berhubungan dengan Yesus Kristus. Saudara, dipungkiri atau tidak, diakui atau tidak, bahwa dunia ini berfokus kepada kehadiran Yesus Kristus, Sang Sabda ini. Kita juga memperhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah melatih seorang tentara atau dia datang sebagai seorang jenderal begitu. Tetapi kalau kita perhatikan, ada jutaan orang yang telah menjadi pasukannya, yang rela mati masuk dari desa ke desa, dari tempat satu ke tempat yang lain, memberitakan kabar baik, dan mereka menjadi benih Injil di berbagai suku bangsa di seluruh dunia. Tuhan Yesus juga tidak pernah naik pesawat pergi ke kota yang lain. Dia lahir di Bethlehem dan besar di Nazaret. Ya, hanya di sekitar situ saja. Tapi kesaksian tentang Yesus Kristus sekarang ini, kalau kita perhatikan, hampir seluruh suku bangsa dan bahasa telah dijangkau oleh warta tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apalagi dalam suasana Natal, rasanya hampir setiap tahun kita dikumandangkan, diingatkan, dikasih berita kembali tentang Allah yang mengasihi kita, yang menyelamatkan kita dari dosa, Allah yang Maha Kudus yang mau menjadi daging dan mau menjadi juru selamat kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa di dalam suasana Natal ini jangan kita terkecoh dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kesibukan, dan kita lupa bahwa yang terpenting adalah kita ini menguduskan Kristus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia harus menjadi pusat dari kehidupan kita, ibadah kita, bahkan seluruh karya kita, bahkan seluruh kesempatan yang diberikan ini harus difokuskan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Karena itu, selama kita mengingat peristiwa Natal tahun 2021 ini, saya mengajak kita semua untuk memfokuskan hati, menguduskan Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang memerintah kita, pikiran kita, hati kita, kemauan kita, sehingga
kita semua bukan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya sementara, yang mencari kepuasan, tetapi kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus yang bertahta dalam kehidupan kita, yang telah menguduskan dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Kiranya pesan Natal ini sampai kepada kami semua. Kami boleh menguduskan Engkau sebagai Tuhan, memfokuskan hidup kami kepada Kristus sebagai pusat iman kami, pusat ibadah kami, pusat perilaku kami, sehingga kami selalu ingat akan karya-Mu yang besar yang telah rela datang ke dunia, menjadi putra Natal, menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia, terutama kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdiri dan
dan Maria bundanya, dalam daging dikandang Kristus Allah yang kekal. Dalam raja yang kekal. Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kami mengundang untuk semua pengisi acara dapat bergabung bersama kami di depan. Akhirnya pujian Kita Surga Bergema ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara virtual Christmas Concert pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah kami sajikan bisa membawa suasana Natal hadir dimanapun Anda berada. Kami mau mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam virtual Christmas Concert pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang menyenangkan selama berlangsungnya acara virtual Christmas Concert malam hari ini. Kami mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you